Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayuni Indah Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rencana bisnis saya yang berupa startup dengan aplikasi yang bernama Power Unfare the Agricultural Sector. Berbicara tentang aplikasi ini tuh sangat bermanfaat bagi para petani. Jadi para petani itu bisa memasarkan hasil komoditasnya melalui aplikasi ini, sehingga hasil komoditas tersebut bisa langsung ke masyarakat. Jadi itu bisa memotong rantai distribusi. Juga para petani bisa melakukan konsultasi dengan ahli pertanian, sehingga dapat bertani jauh lebih baik lagi dengan menghasilkan komoditas yang jauh lebih baik lagi. Serta juga sebagai wadah para pedagang yang ingin memperdagangkan alat atau bahan yang berupa ataupun masih dalam lingkup sektor pertanian. Nah, di sini untuk logonya itu pasti yang bisa kita lihat di sini adalah tanaman padi. Tanaman padi itu pasti kan sangat ciri khas dengan pertanian ya. Oke, selanjutnya adalah identitas usaha. Jadi nama usaha ini adalah Bauer Unfare the Agricultural Sector. Ya, nama ini sengaja dibuat unik karena agar bisa menarik konsumen. Apa sih Bauer Unfare ini? The Agricultural Sector. Pasti tahu kan, the agricultural sector ini adalah sektor pertanian. Sedangkan Bauer Unfare ini bawah itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya petani, dan Ware itu berasal dari bahasa Jerman juga yang artinya komoditas. Sedangkan dalam bidang usahanya ini berupa teknologi dengan layanan dalam berbentuk aplikasi. Jenis produknya itu ya adalah komoditas sektor pertanian. Alamat usaha itu Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Alamat emailnya bawah.fare@gmail.com dengan tanggal pendirian 1 Mei 2021. Untuk visi misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadi e-commerce komoditas sektor pertanian yang terpercaya dan memberikan kualitas terbaik dari segi mutu maupun pelayanan terhadap konsumen. Serta, ini nih yang paling penting, memberikan e-education tentang agrikultural. Baik kepada petani, baik kepada masyarakat yang menggunakan aplikasi ini. Sedangkan misi dari perusahaan ini adalah yang pertama, yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan atau pengguna. Ini pasti ya. Terus yang kedua adalah memberikan edukasi. Jadi edukasi ini kepada pelanggan yaitu mengenai agrikultural, supaya kita itu lebih melek akan pertanian itu seperti apa, yang baik itu seperti apa, gitu kan. Terus yang ketiga adalah menjalin kemitraan. Nah, menjalin kemitraan ini bisa dengan petani, para ahli pertanian, dan para pedagang. Juga kepada konsumen ataupun pelanggan maupun pengguna aplikasi ini. Terus yang keempat ini adalah membantu petani go digital. Nah, di era yang digitalisasi ini kan, petani kan rata-rata itu biasanya mereka adalah bertempat di pedesaan. Jadi terkadang pedesaan itu masih belum ada digitalisasi. Jadi dengan adanya aplikasi ini bisa membantu petani itu lebih go digitalisasi sehingga pendapatnya lebih banyak lagi, pertumbuhan ekonomi di pedesaan juga makin lebih baik lagi. Untuk struktur perusahaannya ini dengan diketuai oleh CEO sebagai pengelolanya, lalu untuk bagian teknologi dipegang oleh CTO, untuk finansial atau keuangan dipegang oleh CFO, dan untuk marketing yaitu dipegang oleh CMO. Seperti ini keterangannya, yaitu CEO Chief Executive Officer, CTO yaitu Chief Technology Officer, CFO itu Chief Financial Officer, dan CMO itu Chief Marketing Officer. Nah, dalam rencana pelaksanaan usaha ini dibagi dalam 3 jangka waktu. Yang pertama adalah jangka pendek, yaitu yang pastinya adalah mengembangkan software yang berkualitas dengan fitur-fitur yang baik. Jadi, adanya fitur-fitur itu tetap akan selalu dikembangkan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan konsumen.
Sedangkan dalam jangka menengah, yaitu dalam strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini harus lebih baik lagi sehingga dapat diterima oleh masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, khususnya ini nih di jangka panjang, yaitu persebaran operasi aplikasi. Jadi awalnya ini kan aplikasi ini disebarkan di Kabupaten Mojokerto aja. Dengan dalam jangka panjangnya ini akan dilakukan di seluruh Indonesia. Harapannya seperti itu agar perekonomian ini lebih maju lagi di Indonesia. Dalam rencana usaha selama satu periode produksi, yang pertama itu pastinya di minggu pertama itu ada riset kebutuhan, terus dilanjutkan perumusan aplikasi minggu pertama dan kedua. Terus selanjutnya lagi, yang ketiga itu pembelian bahan dan alat untuk pembuatan aplikasi itu di minggu kedua dan ketiga. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi di minggu kedua sampai dengan minggu kelima. Untuk mencari mitra itu di minggu ke-6 dan ke-7. Pemasaran itu di minggu 8 sampai minggu ke-10 dan evaluasi dilakukan di minggu 11 sampai ke-12. Untuk gambaran produknya. Gambaran produknya ini yang pertama itu ada dibagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama adalah analisis situasi. Nah, dari kita itu misalkan saya kan buat aplikasi ini itu bahwa Unfare ini di agricultural sektor ini kan beroperasi di Kabupaten Mojokerto. Nah, dari yang kita lihat analisis situasinya itu Kabupaten Mojokerto itu memiliki potensi yang sangat tinggi tentang pertanian. Dan Kabupaten Mojokerto itu masih terbilang masih untuk digitalnya itu masih belum. Jadi dengan adanya ini, petani itu bisa go digital lagi dengan potensi pertanian yang tinggi, itu bisa sangat membantu Kabupaten Mojokerto yang petaninya itu bisa go digital. Apalagi Kabupaten Mojokerto ini potensinya sangat bagus di pertanian. Terus untuk produk yang ditawarkan. Nah, produk yang ditawarkan ini memiliki fitur-fitur yang sangat bermanfaat untuk petani. Contohnya ini, seperti yang pertama adalah konsultasi petani. Jadi di sini petani itu bisa berkonsultasi dengan para ahli bagaimana bertani yang baik, bagaimana bercocok tanam yang baik. Sedangkan untuk fitur yang kedua adalah pasar petani. Jadi pasar petani ini petani bisa memperdagangkan, memasarkan komoditasnya kepada masyarakat secara langsung tanpa adanya pemasok. Jadi harga antara petani dengan masyarakat itu bisa langsung gitu. Jadi nanti kalau misalkan lewat masuk, misalkan harga sampai di masyarakat itu kan rata-rata udah miring ya. Jadi baik di aplikasi ini, baik petani dan masyarakat itu saling diuntungkan. Terus yang ketiga adalah toko agrikultural. Seperti yang saya sampaikan tadi, toko agrikultural ini adalah sebagai wadah para pedagang yang ingin memperdagangkan bahan atau alat yang dalam sektor pertanian. Terus yang keempat ada berbagai pilihan ekspedisi barang. Nah, pilihan ekspedisi barang ini jadikan misalkan ingin membeli apapun, kita bisa langsung enak memilih, kita memilih ekspedisi barang yang apa. Misalkan ekspedisi barang A yang lebih jauh lebih cepat, kita bisa memilihnya. Terus agrikultural. Agrikultural itu maksudnya adalah education agrikultural atau pendidikan agrikultural lah ya. Ya seperti tentang jadi pendidikan agrikultural ini khusus untuk masyarakat supaya masyarakat lebih aware lagi terhadap pertanian. Sedangkan untuk yang keenam adalah terdapat fitur review dan rating serta fitur chat. Jadi kita bisa mereview secara langsung, mengetahui ratingnya seperti apa, dan kita bisa bertanya-tanya kepada petani. Gitu. Terus juga ada call center, misalkan ada permasalahan yang terhadap aplikasi atau permasalahan apapun, jadi kita bisa call center aja. Terus yang kedelapan adalah terdapat akun reguler dan premium. Nah, akun reguler dan premium ini digunakan kalau misalkan kita mendownload ini tuh secara gratis. Penggunaan bisa secara gratis. Tapi ini juga menyediakan premium. Jadi nanti akan ada aplikasi yang jauh lebih baik lagi untuk pengguna premium. Misalkan dia bisa berkonsultasi secara
enak, dalam jangka waktu yang bebas, bisa memilih siapa ahlinya gitu kan. Itu salah satu dengan akun premium. Bedanya ya. Sedangkan untuk keunggulan produk ini, aplikasi ini itu merupakan inovasi yang membantu para petani untuk go digital. Jadi kan masyarakat bisa membeli hasil panen secara langsung seperti yang saya katakan tadi. Sedang untuk aplikasi ini juga membantu masyarakat untuk go digital juga. Jadi misalkan kalau petani udah go digital nih ya, para petani go digital, berarti rata-rata masyarakat sekitarnya akan mengikuti untuk go digital. Maka dari itu bisa menyukseskan kebijakan ataupun program pemerintah yang desa digital. Jadi perlahan namun pasti Kabupaten Mojokerto akan mengalami digitalisasi dan itu bisa berkembang secara bagus dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Mojokerto juga dengan bagus. Untuk harga produknya, di sini kan tadi terdapat akun reguler dan premium. Untuk premium dikenakan harga itu yang terjangkau ya. Jadi sebulan itu 25.000 itu terjangkau dengan fitur-fitur yang didapat itu merupakan harga yang terjangkau. Nah, dalam kecenderungan pasarnya ini dilakukan analisis SWOT, yaitu saya bacakan ya. Untuk strength-nya itu yang kita punya di aplikasi ini tuh mengutamakan kualitas dan tampilan aplikasi, memotong rantai distribusi, menambah wawasan masyarakat dalam sektor pertanian, membantu petani dalam mengembangkan komoditasnya, dan mempunyai fitur konsultasi. Sedangkan opportunity-nya atau peluangnya itu promosi secara gencar-gencar, menggunakan media yang sifatnya gratis, target konsumen banyak karena harga berlangganan yang terjangkau, dapat merambah ke berbagai kota-kota besar seluruh Indonesia. Dari strength yang saya sebutkan dan opportunity yang saya sebutkan, ini kita dapat solusinya yaitu meningkatkan kualitas aplikasi, menetapkan standar komoditas yang dapat diperdagangkan di aplikasi bawah Unfar ini. Nah, sedangkan untuk ini adalah gabungan dari weakness-nya itu dari aplikasi itu adalah belum memiliki cukup pengalaman, proses tidak bisa berjalan tanpa adanya akses internet yang memadai, pengiriman komoditas ke konsumen masih belum menggunakan jasa ekspedisi. Dengan opportunity yang itu, maka kita tahu analisis yang akan kita lakukan adalah melakukan uji coba aplikasi, mengikuti kelas teknologi dan kelas entrepreneur, pengembangan aplikasi, mengikuti perubahan yang ada, bekerja sama dengan mitra-mitra ekspedisi pengiriman. Sedangkan dalam treatnya ini itu para petani masih belum terlalu memahami penggunaan aplikasi, munculnya pesaing. Maka dari itu, dari treat yang ada dan strength yang ada harus dilakukan adalah melakukan promosi yang gencar tetapi menarik perhatian, meningkatkan kesabaran jika ada ketidakajuan konsumen, mempertahankan kualitas aplikasi dan standar komoditas, melakukan sosialisasi penggunaan dan manfaat aplikasi. Terus sedangkan dalam hal weakness dan opportunity, maka kita lakukan analisis SWOT-nya itu yaitu mengelola aplikasi dengan baik dan memperbaiki aplikasi secara berkala, peduli dengan kritik dan saran pelanggan, meningkatkan pemanfaatan fitur call center, meningkatkan kualitas dan produk dan promosi pastinya. Okay, next. Nah, target pasar. Target pasar ini terbagi menjadi 3 segmentasi, yaitu segmentasi demografi. Pastinya adalah ini adalah untuk para petani, usia produktif para petani. Sedangkan segmentasi psikografis adalah masyarakat yang lebih melek akan teknologi, sadar akan anggaran dan menghargai cenderung pembeli yang cerdas. Sedangkan untuk segmentasi geografi, ini berarti kan khusus untuk masyarakat Mojokerto atau Kabupaten Mojokerto. Nah, strategi pemasarannya
ini ada 4 strategi pemasarannya, yaitu strategi pengembangan produk. Nah, di sini pengembangan produk adalah ditawarkan berbagai fitur yang menarik dan bermanfaat bagi penggunanya. Sedangkan untuk distribusi produknya, nah distribusi produknya ini di wilayah Mojokerto. Untuk penetapan harganya ini sangat penting, sehingga kan seperti yang saya tadi adanya pemisahan reguler dan premium atau freemium. Itu berarti kita bisa menarik, kayak misalkan awalnya dia akan free, menggunakan akun free atau akun reguler, tapi lama-kelamaan akan melakukan upgrade dengan asumsi akan melakukan upgrade menjadi lebih baik ke akun yang premium karena menikmati adanya fitur-fitur yang ada. Terus adanya strategi promosi. Nah, promosi ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu misalkan melalui media sosial atau media elektronik. Misalkan media sosial saat ini tuh juga gratis ya, jadi bisa gitu. Terus untuk media elektronik, Mojokerto ini masih termasuk banyak, menurut survei, banyak yang menggunakan atau mendengarkan radio. Jadi radio itu masih harus bisa disiarkan melalui radio. Jadi promosi ini bisa juga melalui radio, melalui berbagai media sosial, terus melakukan sosialisasi kepada petani-petani yang di wilayah Mojokerto. Sedangkan untuk alur yang pertama adalah pastinya pembahasan konsep dan teknis. Yang kedua adalah konsultasi dengan programmer aplikasi. Yang ketiga pembuatan aplikasi, dilanjutkan dengan demonstrasi aplikasi, lalu dilakukan penawaran kerjasama dengan para mitra, selanjutnya dengan para investor. Nah, setelah itu dilakukan perbaikan aplikasi. Setelah perbaikan aplikasi, maka aplikasi dan dilanjut dengan promosi. Nah, untuk analisis keuangannya ini, biaya tetapnya, ini bisa dilihat biaya tetapnya seperti apa. Ada komputer, handphone, listrik, internet, hosting, domain, modem, printer, gaji, kabel USB, dan hard disk 1 TB. Dengan misalkan per bulannya itu sejumlah 2.100.000 rupiah. Jangan untuk biaya tidak tetapnya. Nah, biaya tidak tetapnya itu berupa apa? Upgrade aplikasi, promosi, kertas HVS, tinta print, ATK, ini cuma 1.300.000. Nah, dari biaya tetap atau biaya operasional dan biaya tidak tetap ini ditambah, sehingga adanya biaya produksi, yaitu 2.100.000 ditambah dengan 1.300.000 itu ada 3.400.000 per bulan. Dan dilakukan penentuan HPP atau harga pokok penjualan. Jadi selama 1 bulan pengguna premium ini diharapkan yaitu 5 akun 1 hari selama dikalikan 30 hari kerja per bulan atau per bulan. Jadi terdapat 150 akun per bulan, itu perkiraannya ya. Jadi biaya produksi tadi dibagi perkiraan akun yang bisa premium, yang diharapkan adalah 150 akun. Jadi di sini HPP-nya ketemu 22.667 per akun. Selanjutnya, untuk analisis keuntungannya, menghitung laba kotor. Laba kotor itu dari harga jual dikurangi harga WP. Nah, harga jual yang kita jual tadi kan 25.000 per akun. Sedangkan HPP yang kita temukan tadi adalah 22.667. Jadi diketahui laba kotornya itu 2.333 per akun. Nah, selanjutnya adalah perhitungan BEP, break even point, yaitu di mana total biaya memulai dibagi laba kotor per unit. Jadi total biaya kita memulai atau biaya produksi kita tadi adalah 3.400.000 dibagi dengan laba kotor yang sudah kita hitung tadi adalah 2.333. Maka dari itu BEP-nya itu ketika kita sudah menjual 1.457 akun. Atau bukan menjual ya, berarti ada 1.457 akun yang premium.
Nah, untuk perkiraan pendapatan dan perolehan laba kotor dalam setahun ini. Nah, seperti yang kita lihat, dalam bulan ke-1 sampai bulan ke-3, bulan ke-4 sampai bulan ke-6, bulan 7 sampai bulan ke-9, bulan ke-10 sampai bulan ke-12. Di sini ada HPP per akunnya tadi adalah 22.667 dengan harga jual 25.000. Nah, perkiraan jumlah produk terjual. Jadi ini tadi kan selama 3 bulan ini adalah 450, terus nambah lagi 450 lagi jadi 900, nambah lagi 450 menjadi 1350, terus nambah lagi menjadi 1800. Maka dari itu, perkiraan omset yang akan didapat adalah sebanyak ini. Nah, ini ditemukan dengan mencarikan harga jual dikalikan perkiraan produk. Dengan total selama 12 bulan adalah bertemu dengan 112.500.000. Sedangkan untuk perkiraan pengeluaran atau biaya tidak tetapnya itu dari HPP dikalikan perkiraan produk yaitu dengan total selama 12 bulan yaitu 102 sekitar 102 juta. Sedangkan untuk perkiraan laba kotornya, nah perkiraan laba kotor ini bisa kita hitung dengan ini, perkiraan omset dikurangi dengan perkiraan pengeluaran. Dengan ketemu di total selama 12 bulan itu sekitar 10 juta. Selanjutnya perkiraan laba atau rugi selama 1 tahun. Jadi dengan item total pendapatan bisa kita masukkan tadi setelah kita cari di tabel sebelumnya kan ya, di sini. Untuk total biaya tetap ini dalam kurung ini yang berarti kan berkurang. Total biaya tidak tetap dan total biaya pemasaran yang dikenakan. Nah, selama ini ditemukan, nah perkiraan laba bersih dari bulan 1 sampai bulan ketiga itu sekitar 6 juta, bulan ke-6 sampai ke-6 itu 18 juta, bulan ke-7 sampai 9 itu sekitar 29 juta, bulan ke-10 sampai 12 sekitar 40 juta, dengan total selama 12 bulan adalah 94 juta. Nah, untuk BMC-nya, Business Model Canvas, untuk aplikasi bawah unfurl di agrikultura sektor ini. Untuk key partners-nya itu berarti kan mitra kita petani dan ahli pertanian dan penyedia infrastruktur server. Sedangkan untuk key activities-nya yaitu menghubungkan petani dengan ahli pertanian, petani dengan masyarakat, dengan manajemen data penggunaan. Sedangkan untuk key resource itu berarti kan aplikasi bawah unfurl dan infrastruktur server serta Google Maps. Sedangkan untuk position itu berarti kan menyediakan platform untuk petani perdagangkan komoditas pertanian sebagai platform konsultasi mengenai pertanian. Baik. Jangan cost relationship ada diskon dan promo, email newsletter, aplikasi yang kaya akan fitur. Sedangkan untuk channelnya yaitu aplikasi bawah unfurl, iklan di sosial media, testimoni pengguna. Sedangkan untuk customer segment yaitu ada petani, ahli pertanian, pedagang alat dan bahan pertanian, masyarakat, ibu rumah tangga, generasi melek internet. Sedangkan untuk cost structure yaitu penyewaan infrastruktur server, biaya API, Google Maps, gaji pegawai kantor, biaya pemeliharaan sistem, pendapatan dari akun premium. Sedangkan untuk revenue stream yaitu penggunaan aplikasi bawah unfurl dan agrikultur advertising. Nah, terima kasih. Demikian presentasi akan startup saya yang berjudul bawah unfurl di agrikultura sektor. Sekian dari saya, Mayuni Indrastari. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang sedikit kurang mengena ataupun ada kesalahan beberapa kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.